Selamat pagi teman-teman KSHI. Hari ini kita mau membahas ini color foundation class ya, kelas basic untuk hair colorist. Oke, ini adalah color foundation. Kita akan bahas topik 1 the hair, kemudian topik kedua color 101 dan sedikit tentang direct color dan juga depth dan tone. Kemudian post coloring ya. Oke, nomor 1 color foundation the hair. Kita akan bahas sedikit tentang struktur rambut ya. Oke, rambut itu terbentuk dari apa sih? Ya, bagian paling luar batang rambut itu namanya cuticle layer atau cuticula ya, lapisan cuticula. Itu seperti sisik kulit salak ya, buah salak gitu. Ya. Dia bagian paling luar. Kemudian di bagian dalam batang rambut ada yang namanya cortex. Cortex itu di mana nanti molekul pigment color itu akan masuk ya, bagian di mana dia akan masuk ke dalam batang rambut, pewarna rambut itu. Kemudian bagian paling tengah adalah medula. Oke. Untuk pewarna rambut kita biasa campur dengan yang namanya oksidan atau peroxide ya. Kemudian di aplikasi dia akan masuk lewat kutikula ke dalam korteks sini ya. Pas ketika dia sudah masuk, dia itu belum develop ya, karena belum ada reaksi dengan peroxide-nya. Setelah di dalam, nanti dia akan bereaksi dan pigmen warna atau molekul warna ini akan mengembang jadi besar dan dia akan jadi develop oxidative pigment setelah sudah bereaksi dengan peroxide atau oksidannya. Dia membengkak supaya dia nggak bisa keluar lagi ya melewati kutikula dan dia stuck di dalam batang rambut kita di korteks. Nah, ini juga ada pigment color yang non oksidatif ya, itu seperti direct dye atau direct color yang sifatnya hanya nempel di bagian luar kutikula rambut kita saja. Dia tidak masuk ke dalam korteks seperti cat-cat permanen yang oksidatif ya. Karena yang buka kutikula itu sebenarnya kan peroxide ya atau oksidan. Baru pigment colornya bisa masuk ya dan mengembang di dalam. Nah, kalau untuk ini kan tanpa peroxide jadi dia tidak akan membuka kutikula dan pigmen warna ini tidak bisa masuk ke dalam batang rambut. Itu namanya semi permanent coloring. Nah, belakangan ini ada yang keluar lagi namanya demi permanent coloring ya. Demi permanent itu dia akan membuka kutikula dan sebagian molekul pewarna itu masuk dan sebagian akan nempel di bagian luar ya. Itu akan lebih awet dibanding direct dye atau semi permanent coloring, tapi dia tidak tahan selama permanent coloring ya. Yang benar-benar full masuk ke dalam korteks. Oke. Kemudian kita bahas hair porosity, yaitu porositas rambut. Kita ada low porosity ya, ada juga normal porosity dan rambut yang sangat-sangat porous atau dengan high porosity. Kalau kita ibaratkan dengan gambar lantai ya, lantai misalnya ini pure semen, tidak ada kerak, tidak ada celah, tidak ada lubang, itu namanya sangat low, rendah porositasnya karena tidak bisa menyerap ke dalam ya. Cat rambutnya atau cairannya. Untuk normal porosity dia ada sedikit celah ya, bisa masuk ya, tapi tidak banyak ya. Jadi itu rambut yang normal porositasnya. Kemudian kita ada high porosity, itu ibarat ya banyak lubang-lubang yang mudah sekali menyerap ke dalam ya, cat rambutnya atau cairannya. Jadi ini sangat-sangat porus. Oke, di dalam batang rambut manusia itu ada yang namanya natural color atau natural pigment, itu namanya melanin. Ya, melanin ini terbentuk di bagian sini, matrix cells yang ada di dekat akar rambut. Ya, itu adalah kombinasi dari yang namanya eumelanin dan pheomelanin. Ya, eumelanin ini yang lebih mudah untuk di lightening atau di angkat ya, dibuang. Pheomelanin ini yang lebih susah, lebih ribet ya untuk di lightening ya. Jadi ada dua kombinasi, eumelanin dan pheomelanin. Apa sih itu? Eumelanin itu adalah pigmen, natural pigment yang berwarna hitam dan coklat. Kemudian pheomelanin ini adalah natural pigment yang
berwarna merah dan kuning ya. Jadi yang lebih mudah diangkat ini ya, dibanding pheomelanin lebih susah. Oke, kita lanjut ke color foundation, color 101. Kita mau belajar tentang color ya. Jadi semua warna di muka bumi ini terbuat dari hanya 3 warna primer atau primary color, yaitu ada red, merah, yellow, kuning, dan biru. Ya, semua warna di muka bumi itu adalah campuran dari 3 warna primer ini. Ya, kita bisa menciptakan semua warna dari 3 warna primer. Oke, kalau kita ambil 2 warna primer, contohnya merah dengan kuning, itu kita mix. Kita akan mendapatkan satu warna sekunder atau secondary color, ya misalnya merah campur kuning jadinya orange. Ya, kalau kuning dicampur dengan biru jadinya secondary color hijau. Merah dicampur dengan biru, secondary color-nya adalah purple ya. Oke, nah kemudian kalau kita campur satu warna primer dengan satu warna sekunder, ya misalnya red merah dicampur dengan orange, kita akan menghasilkan warna tertiary atau tertiary color. Ya misalnya merah dengan orange jadi orange red. Oke. Terus misalnya kita kuning kita campur dengan secondary color hijau, itu jadi tertiary color atau tertiary color yellow green ya. Gitu. Ya, jadi beginilah cara pencampuran warna dari primary color mendapat secondary color, kemudian dapat tertiary color lagi ya. Ya, jadi tertiary color itu adalah campuran antara satu primary color atau warna primer dengan satu warna secondary atau sekunder color ya. Oke. Nah, tadi kan kita ini ada nama-nama keren ya. Misalnya yellow primary color dicampur dengan orange secondary color, kita akan mendapat yellow orange kan. Nah, yellow orange itu nama kerennya adalah amber ya. Jadi kita kasih nama-nama amber. Nah, misalnya red orange itu adalah vermilion ya, itu biar keren aja lah. Oke, warna primary color ya, refresh blue, yellow, red. Itu 3 warna primary, warna sekunder hasil campuran dari 2 warna primer ya. Yellow plus red jadi orange, red plus blue jadi violet, blue plus yellow jadi green. Nah, warna tertiary adalah ingat campuran antara satu warna primer misalnya kuning dengan satu warna sekunder orange, yellow plus orange jadi yellow orange. Ini warna tertiary dan seterusnya begitu ya. Oke. Nah, kalau dalam pewarnaan seringkali kita dengar level ya. Level itu apa sebenarnya? Pertanyaannya level itu apa? Jadi level itu adalah keterangan ya, keterangan dari warna natural di dalam rambut kita. Jadi lebih rendah levelnya itu warna pasti lebih gelap. Lebih terang levelnya itu warnanya pasti lebih tinggi levelnya, warnanya pasti lebih terang ya. Jadi ini level 1 atau depth 1 dia black. Level 2 atau depth 2 dia darkest brown. Kemudian ke dark brown, medium brown, light brown. Terus kita ada dark blonde, medium blonde, light blonde, kemudian ke very light blonde, dan paling tinggi level 10 adalah lightest blonde ya. Jadi itu adalah level-level rambut natural color. Oke, kemudian kita juga harus tahu sebagai seorang colorist, selain level, kita ada yang namanya underlying pigment di dalam rambut kita, underlying pigment ya. Ini kita akan bahas sekarang. Oke, kita lihat dari level 1, underlying pigmentnya itu adalah red. Ya, 1 sampai 4 sebenarnya. 1 sampai 4 itu masih red ya. Jadi level 1 sampai 4 underlying pigment atau undertone-nya adalah red. Di level 5 itu underlying pigmentnya udah red orange. Di 6 itu adalah orange. Kemudian 7 masih orange. 8 udah jadi yellow orange. 9 dan 10 itu di yellow ya. Jadi ini adalah underlying pigment di depth 1 sampai 10 itu ya, atau di level 1 sampai 10 itu. Nah, ini dia. Jadi ini level 1 sampai 10 atau hair depth-nya, natural color-nya.
Kemudian ada undertone-nya. Undertone-nya adalah yang tadi kita sebut 1 sampai 4 adalah red, terus sampai akhirnya 9 10 itu yellow ya. Jadi ini kita harus tahu, pahami dulu. Nah, sekarang kita bahas color character ya. Color character. Nah, setiap pewarna rambut atau tube cat rambut itu kan ada kode-kodenya ya. Misalnya 8/31. Nah, itu ada color character-nya di situ di kodenya yang harus kita pahami. Oke, jadi kita lihat nih, ini warna primer dan warna sekunder kita tadi ya. Oke, kita lihat di kode cat itu biasanya ada color character, misalnya 1 sampai 9 ya. Nah, 1 itu biasanya ash atau biru. Oke. 2 itu pearl atau purple yang muda sekali, warna-warna purple pastel. 3 itu gold. 3 itu gold ya, warna kuning. 4 copper. Copper itu orange ya. 5 itu red, 6 itu mahogani. Nah, ini tergantung merek produk yang Anda gunakan ya. Ada merek yang 5 itu adalah mahogani, 6 itu adalah red ya. Jadi kita lihat mereknya. Kalau di sini kita bahasnya 5 itu red ya. 7 itu violet, 8 itu brown, dan 9 itu olive ya. Olive itu hijau. Oke. Jadi kita mau lihat nih color character ini di color wheel kita itu posisinya di mana aja. Oke. Nomor 1, ash itu di biru pastinya ya, di bagian tengah biru. Dia biru banget. Pearl itu karena dia ungu pastel, jadi di ujung ya, bukan di tengah. Dia warnanya muda sekali, kayak ungu mutiara gitu. Jadi di ujung. 3 itu gold. Gold itu di tengah-tengah karena dia kuning banget. Copper tetap di tengah. 5 juga red ya, merah. 6 mahogani itu adalah campuran antara red dan purple ya, jadi merah keunguan. Nah, itu di tengah-tengahnya pas ya. Violet. Nah, violetnya ini ada sedikit unsur ash juga, ada blue-nya. Jadi dia agak turun ke bawah, bukan di tengah pas ya. Ya sedikit ungu kebiruan gitu. Kemudian kita ada brown. Brown itu warna netral di tengah, dan 9 itu hijau. Nah, tapi olive-nya ini, hijaunya ini ada sedikit unsur birunya juga ya. Jadi dia rada geser ke arah biru, ash. Jadi itulah color character dari kode-kode warna di cat ya. Kita harus pahamin setiap produk mungkin beda-beda ya. Jadi harus tanya dengan produsennya ya. Jadi color karakternya cat kalian itu jatuhnya di spektrum color wheel ini di mana gitu, supaya kita tahu misalnya ternyata dia punya olive itu ada sedikit kebiru-biruan ya karena dia geser agak ke biru, atau dia punya purple itu ternyata ada unsur birunya juga ya. Ya kita harus tahu gitu. Setiap merek beda-beda. Oke, terus satu lagi untuk pewarnaan kita harus mengerti complementary colors ya. Jadi contoh blue atau biru, dia complementary colors-nya adalah orange. Ini saling menetralisir nih dua warna ini. Kemudian yellow itu complementary color-nya adalah purple ya. Jadi purple ini bisa menetralisir warna kuning. Oke. Biru ini bisa menetralisir warna orange, dan hijau ini bisa menetralisir warna merah. Ya ini penting banget. Soalnya gini, contoh, kita beri sedikit contoh ya. Kadang misalnya tamunya masuk ke salon bekas warna merah, dia mau ganti ke warna matte ya, atau hijau lumut gitu. Nah, merah ini kita harus angkat sampai benar-benar hilang atau maksimal ya, supaya dapat hasil warna matte-nya itu jadinya bagus. Ya, kalau kita ngangkat merahnya kurang bersih, nanti pas kita masuk target hijau, dia menetralisir merahnya, itu jadinya malah warna coklat-coklat netral gitu, ya coklat di tengah sini. Ya, terus tamunya komplain, kok maunya kehijauan jadinya coklat. Ya, itu karena kita belum mengangkat merahnya sampai tuntas. Kita harus dengan proses color remover, angkat merahnya, kemudian baru kita lightening supaya merahnya udah benar-benar hilang. Ya, baru kita masukkan warna hijaunya. Ya, contoh satu lagi. Kita mau hasilnya warna ash, abu muda ya, abu muda. Nah, ini bleachingnya udah sampai level 9-10 nih udah, tapi masih di yellow, ada yellow ya. Kita masukin warna ash, jadinya bukan
warna ash, tapi jadinya rada matte, kehijauan gitu. Karena masih ada sisa kuning yang belum hilang benar, kuningnya kecampur dengan warna abu, jadi rada hijau-hijau gitu, ash. Ya, makanya kita harus angkat dulu nih yellow, kita netralisir dengan mungkin produk-produk seperti silver shampoo, silver conditioner yang mengandung pigmen warna purple. Ya, supaya yellow-nya benar-benar hilang tuntas, baru kita masukin warna ash itu ya, supaya dapat hasil yang sempurna. Oke, terus kemudian kita kadang di rambut orang Asia kan ada underlying pigmennya itu orange-nya kuat atau merahnya kuat ya. Merahnya atau orange-nya kuat, kita untuk menetralisir merah kita bisa menggunakan produk seperti anti-red shampoo yang pigmen samponya itu warna hijau ya. Jadi pas kita sampo cocoknya dia bisa menetralisir warna merahnya. Jadi kita dapat hasil mungkin coklatnya yang sempurna banget ya, nggak ada pantulan merah lagi. Ya, terus kalau untuk orange kita bisa menggunakan produk mungkin bleachingnya yang bubuknya warna biru, supaya pigmen birunya bisa menetralisir orange di rambut orang Asia. Nanti bleaching ke next levelnya pas kita naik ke kuning, level 9-10 itu orange-nya udah benar-benar hilang. Ya, jadi dapat palest yellow yang benar-benar sempurna. Gitu. Oke, jadi ini penting banget teori buat colorist. Nah, ini neutralizing colors ya contohnya. Ingetin lagi, red sama green itu saling menetralisir, orange sama blue juga, yellow dan violet saling menetralisir. Kemudian red orange nih ya, red orange dengan blue green juga saling menetralisir. Yellow orange dengan blue violet, yellow green dengan red violet ya. Jadi jangan sekali-sekali itu dicampur, nanti dapatnya malah hasil netral coklat gitu. Ya, bukan target yang kita mau. Jadi harus ingat ya dengan teori color ini. Oke, complementary colors yang opposite ya, ingetin lagi kayak tadi itu. Ya, jangan sekali-sekali dicampur. Oke, terus untuk pewarnaan misalnya kita too much, ada terlalu banyak tone merahnya gitu, terlalu banyak merah, kita bisa netralisir dengan hijau ya, gunakan sampo hijau yang pigmen ada hijaunya, jadinya ke netral ke coklat. Terlalu banyak koper bisa gunakan warna biru jadi coklat ya. Too much violet, terlalu banyak ungu, kita netralisir dengan gold ya, bisa jadi hasil yang bagus. Oke, ini apa? Oke. Yang tadi kita udah bahas 1-4 red. Oke. Nah, gimana menetralisir? 1-4 kan red ya. Undertone-nya kita bisa gunakan pewarnaan atau cat yang mengandung unsur hijau atau olive ya untuk menetralisir red-nya. Untuk red orange, pastinya red kan dengan olive, orange dengan ash. Jadi kita menggunakan warna yang olive ash, yang ada unsur olive ash-nya untuk menetralisir red orange-nya itu. Untuk orange, dia dinetralisir oleh warna ash atau biru ya. Kemudian yellow orange kita bisa campur sedikit violet ash untuk menetralisir yellow orange-nya. Ya, kalau dia ada di yellow orange. Untuk yellow pastinya pakai violet ya, karena violet itu menetralisir warna kuning. Ya, jadi ini harus ingat nih. Ya, kita bisa mix sedikit cat tersebut atau warna tersebut untuk menetralisir underlying pigmennya atau underlying tone-nya itu ya, supaya dapat hasil yang kita mau. Oke, kita juga mau belajar tentang hair color system. Pernah lihat di tube cat ada kode ya, misalnya 6 atau 6/1, 8/34, 5/555 gitu. Artinya apa gitu? Banyak colorist yang belum tahu juga nih. Mereka kode ini, oh ini level lah, ini color karakternya. Tapi sebenarnya harus ngerti kadarnya atau berapa banyak proporsi color karakter tertentu di dalam cat tersebut. Contoh misalnya cat nomor 6 deh. Nah, dia mengandung berarti 100% color karakternya adalah mahogani. Kemudian 6/1. Jadi dia mengandung 50% mahogani, 50% ash ya. Untuk 834 dia mengandung 50% karakter brown, 30% gold dan 20% copper atau orange ya. Untuk 5/55, 10% dia karakternya red,
kemudian 90% red lagi ya. Jadi ini benar-benar intense red banget ya. Oke, jadi seperti itu ya. Biar tahu kadar dalam satu cat itu karakternya apa. Oke, kita bahas juga sedikit tentang peroxide. Ya, peroxide biasanya secara setiap brand itu ada dari 3% 10 volt sampai 12% 40 volt ya. Kenapa kita harus paham kekuatan peroxide dari brand yang kita gunakan itu penting banget. Bisa tanya ke produsen masing-masing karena setiap merek itu beda ya. Lifting powernya si peroxide ini beda-beda. Untuk 3 sampai 10%, 10 volt, 3% sampai 10 volt itu biasanya dia tidak ada lifting power atau dia akan sama ya kalau kita target warnanya itu akan sama dan tidak bisa menjadi lebih terang atau naik ya. Untuk 6% atau 20 volt itu bisa ngangkat biasanya 1 sampai 2 level tergantung yaitu porositas rambutnya, struktur rambutnya tebal apa tipis ya, resisten apa enggak gitu. Maka analisa rambut sebelum pewarnaan itu penting banget supaya nanti kita nggak salah pilih oksidan ya. Takutnya nanti bablas naiknya terlalu tinggi jadi terlalu terang warnanya ya. Oke, terus 9% atau 30 volt biasa dia bisa lift 2 sampai 3 level. Kemudian yang 12% atau 40 volt bisa lift 3 sampai 4 level ya. Untuk pewarnaan rata-rata warna-warna biasa kita pakai yang 6% atau 20 volt ya. Untuk uban juga kalau mau tone-on-tone untuk toning bisa yang 3% atau 10 volt ya. Untuk bleaching bisa pakai yang 9% atau 6%. Jarang sekali pakai yang 12% kecuali untuk mungkin warna-warna yang high lift ya, kita benar-benar mau naik sampai terang banget. Nah, itu bisa. Tapi hati-hati dijaga kondisi kulit kepala kliennya. Kalau bisa dikasih mungkin serum pelindung di kulit kepala ya, supaya nggak terlalu panas atau cekit-cekit gitu. Oke, jadi ini peroxide. Peroxide lah yang membuka kutikula rambut ya, supaya pigmen pewarnaan itu atau molekul pewarnaan bisa masuk ke dalam korteks batang rambut kita. Oke, jadi untuk setiap warna itu juga ada arti-arti tertentu ya. Contoh warna merah. Merah itu artinya adalah passion atau passionate, aktif ya, aktif, exciting ya. Bold, energy, youthful, confidence, ambition, power ya. Jadi ada merek-merek tertentu yang mau logo mereka menggunakan warna merah karena ada arti-arti ini tersebut ya di dalam brand mereka. Kellogg's contohnya, Virgin ya, Virgin itu kan bold ya, energy gitu. Terus Lego ya, Coca-Cola juga, Coca-Cola pakai warna merah, Red Bull tuh kan, energy kan, energy drink ya, pin interest ya. Warna pink contohnya, pink ada arti love, calm, respect, warmth ya, long term, feminine, caring, sensitive, unconditional ya. Ya contoh-contoh brand yang pakai warna pink itu logonya adalah Barbie ya, mainan boneka Barbie, Cosmopolitan, Victoria's Secret ya, BBC. Jadi dalam setiap warna itu mengandung arti tertentu yang digunakan oleh brand-brand untuk marketing, untuk advertising mereka. Jadi ada artinya di belakang logo mereka gitu. Oke, jadi kita harus ngerti hati-hati di belakang warna ini ya. Bisa disesuaikan dengan karakter tamu-tamu kita juga ya, misalnya orangnya ini sangat energetik, nah dia cocoknya warna apa gitu, sesuaikan dengan personality dia gitu ya. Contoh gini nih, tamu kita bule, warna bola mata dia biru ya, gimana supaya kita bisa membuat cantik mata dia gitu, lebih menonjol warna birunya. Nah, karena kita ngerti complementary color tadi, biru itu kan bertabrakan dengan orange ya. Jadi kita bisa warnai rambut dia dengan warna copper atau orange supaya mata yang birunya ini akan lebih menonjol gitu, lebih cantik ya, lebih difokuskan di warna birunya. Nah, kita juga kalau ngerti complementary atau bukan complementary colors, nah ungu dengan biru ini kan dia di spektrum warna berdampingan ya, dekat gitu, bukannya tabrakan. Jadi kalau kita warnain rambut klien kita seperti ini dengan dua warna yang berdekatan, itu hasilnya akan lebih bagus ya, enak dilihat gitu. Ya karena dia bukan complementary colors ya. Jadi kalau kita ngerti teori color itu akan sangat membantu karya-karya kita ya supaya enak dilihat, enak dipandang.
Oke, kita lanjut ke direct color atau semi permanent coloring. Ada produk-produk direct color seperti ini. Kita ada eye care, yaitu color conditioner. Dia untuk semi permanent coloring, atau bisa juga untuk di retail ke tamu salon untuk maintenance warna-warna yang lebih mudar, cepat luntur gitu. Ya, jadi dia kalau ada conditioner ini di rumah, habis shampoo dia tinggal pakai produk ini, itu akan mengisi pigmen lagi ke batang rambut. Jadi pewarnaan dia itu akan lebih awet ya hasilnya gitu. Dan kita juga ada highlight direct color. Ini untuk professional use di salon juga sangat-sangat baik. Bisa bertahan sekitar sampai 2 bulanan ya. Ini bisa saling di-mix juga highlight untuk menciptakan warna-warna baru ya. Jadi kita bisa kreatif banget bikin warna yang di salon lain nggak ada. Highlight ini bagus banget. Dan dia bentuknya sekarang cair. Cair itu banyak keunggulannya ya, bisa saling di-mix, bisa di-mix ke masker untuk jadi masker color, bisa di-mix ke step 2 smoothing jadi smoothing color ya. Jadi cair itu sangat bisa di mix ke water, terus di spray ke airnya, di spray jadi watercolor ya. Jadi dia kegunaannya banyak. Oke, eye care itu adalah fashion shade dengan direct pigment yang bisa tahan sampai 6 kali sampo. Ya, dia sangat-sangat melembutkan conditioning ya, karena dia conditioner memang kan. Ya, dia bisa pakai buat di salon professional use atau buat home maintenance. Ya, development time-nya hanya 3-10 menit. Didiamkan, kemudian bilas air sampai bersih, udah jadi ya. Dan itu warnanya lumayan intens ya. Keluar lagi tuh, hidup lagi. Kita juga ada keluar eye care pastel shades ya, shade yang pastel muda. Ada 3 warna, C026, C057, C071 ya. Development time kalau mau lebih intens bisa dilamakan sampai 30 menit ya. Jadi dari 10 sampai 30 menit. Penggunaan pakai sarung tangan, di rambut yang kering handuk aja. Kemudian dibilas air sampai bersih. Jangan disampo. Ini kalau yang pastel shade ini cocok untuk di level-level 9 dan ke atas ya. Bagus juga untuk maintain color between appointment ya. Jadi di rumah tamunya pakai sendiri supaya lebih awet. Dia juga udah dites secara dermatologi, tidak akan menimbulkan alergi atau apapun, paraben free, dan ini cocok untuk orang yang suka gonta-ganti warna ya. Jadi guilt free color ya. Dia bisa warna, nanti bosan bisa ganti tanpa merusak rambutnya. Nah, ini hasil-hasil highlight juga bagus, bisa menciptakan warna-warna crazy color begini. Nah, ini contoh-contoh ya, kita hasilkan dengan eye care dan highlight. Bisa seperti ini, bisa di-mix ya. Oke, kemudian dia juga tergolong masuk ke cosmetic pigment ya, karena dia hanya nempel di bagian luar kutikula. Nah, kita juga ada oksidan yang rendah. Ini bisa digunakan untuk tone on tone, toner lah ya. Kita ada warna-warna toner yang bagus-bagus juga. Gunakan oksidan yang rendah. Oke, kemudian ada ini anti red shampoo yang pigmennya warna hijau. Cocok untuk menghilangkan tone-tone hangat ya, seperti merah ya, merah. Jadi ini bagus untuk rambut yang di bawah level 6 ya. Oke. Kita juga ada silver shampoo yang pigmennya warna ungu, pH 6. Ini bagus untuk rambut yang di level 8 dan ke atas, bisa untuk professional use, bisa juga dipakai di rumah untuk maintain warna-warna ash atau abu ya. Kan agak cepat luntur, kita kasih dengan sampo ini akan jadi lebih awet ashnya, warna abunya. Oke, untuk hari ini sampai sini dulu sekian. Kita ketemu lagi mungkin minggu depan. Kita akan bahas topik lightening, ya, gimana cara lightening rambut yang supaya maksudnya rambutnya tidak terlalu damage, rusak, tapi hasilnya maksimal ya. Dan produk apa yang akan digunakan. Mungkin hari Senin depan kita bahas lightening lagi. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen channel kita supaya bisa terus berkembang ya. Bantu kita tambah subscriber. Semoga bisa membantu kalian lebih mengerti tentang coloring video kali ini. Thank you guys.
See you again next week.